Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai perkuliahan analisis teks media pertemuan ke-11 hari ini Minggu ya, tanggal 20 April 2025 lewat Zoom. Ini materinya sambil menunggu yang lain join. Materinya kita share dulu. Oke, share screen-nya. Nah, itu. Jadi kalau materi yang pertemuan ke-11 ini analisis framing. Nah, jadi kalau Pak Zuan udah pernah dengar kata-kata analisis framing? Udah pernah dengar? Analisis framing. Pernah, Pak. Pernah ya. Berarti kalau anak komunikasi ya, ya memang harus pernah dengar gitu. Oke, jadi ada beberapa topik yang akan kita pelajari nanti itu tentang teori-teorinya, mungkin pengantarnya, kemudian teks berita, tentang pandangan konstruksionis, kemudian analisis teks berita, pandangan konstruksionis juga. Ini teks beritanya, kemudian ini analisis teks beritanya. Nah, kemudian konsep framingnya, itu rencananya nantinya yang akan kita pelajari. Oke, ini pengantar teksnya, kemudian analisis teks berita. Kita mulai dari oh, pengantarnya dulu. Ah, itu Yunela udah bergabung sambil kerja, nggak apa-apa, silakan. Oke. Nah, ini kalau orang mahasiswa yang pernah meneliti analisis framing, dia akan sangat akrab sekali dengan buku ini. Karangan Erianto, analisis framing, konstruksi, ideologi, dan politik media. Nah, ini bukunya tentang analisis framing yang memang ini banyak yang make nih buku ini. Nah, analisis framing ya. Kemudian untuk ini karangannya Erianto, ada pengantar Pak Dedi Mulyana MA. Ini beberapa sub-sub topik judulnya di buku tersebut. Nah, dan ada beberapa item yang memang bisa terbuka. Nah, kayak pengantarnya itu kenapa framing? Nah, jadi kalau sebagai mahasiswa yang Bapak bilang tadi, ya memprank atau sama dengan membingkai. Nah, jadi dalam buku ini analisis framing yang diketengahkan dalam buku ini dapat digunakan untuk mengetahui bagaimana realitas dikonstruksi oleh media. Jadi realitasnya sebuah media itu mengkonstruksi berita itu berbeda-beda. Umpamanya satu kejadian media A nanti dia akan mengkonstruksi beritanya seperti ini, media B seperti ini. Biasanya kalau memang dia tidak saling contek atau dia tidak menaikkan rilis atau dia tidak saling ciplak, itu biasanya berbeda, pasti berbeda. Tidak akan ada yang persama persis framingnya. Jadi dengan cara dan teknik apa peristiwa ditekankan dan ditonjolkan. Apakah dalam berita itu ada bagian yang dihilangkan atau luput atau bahkan disembunyikan dalam pemberitaan. Jadi kalau umpamanya media itu berkepentingan untuk membela seseorang, pasti akan disembunyikan hal-hal yang akan menjatuhkan seseorang itu. Itu udah pasti. Kalau ada media itu yang memang dia mau menghujat atau memang dia menyerang seseorang, nah pasti akan ditonjolkannya keburukannya. Tapi tergantung konstruksi atau realitasnya nanti. Realitas dikonstruksi oleh media itu. Jadi
analisis semacam ini tentu saja menggeser paradigma dalam penelitian analisis isi kuantitatif atau konten analisis. Jadi dalam analisis isi kuantitatif, pertanyaan yang sudah diajukan seperti apa saja yang diberitakan oleh media dalam peristiwa tertentu. Tetapi dalam analisis premium yang ditekankan adalah bagaimana acara itu dibingkai. Nah, jadi kalau umpamanya contoh di sini ada istiqosah NU di Jakarta umpamanya kan. Jadi sisi mana yang ditekankan dan sisi mana yang dilupakan. Jadi ada memang yang ditekankan penekanan tertentu dan juga ada yang dilupakan. Jadi analisis framing itu secara sederhana dapat digambarkan sebagai analisis untuk mengetahui bagaimana realitas. Nah, sederhana saja dapat digambarkan sebagai analisis untuk mengetahui bagaimana realitas. Realitas itu maksudnya peristiwa, aktor, kelompok, atau apa saja dibingkai oleh media. Nah, jadi dibingkai oleh media, ya memang biasanya media tertentu terbit Jakarta, mamanya dengan media terbit di Papua biasanya membingkai sebuah berita tentang Papua Merdeka itu pasti berbeda, kebanyakan berbeda. Kalau orang umpamanya media-media dari Papua itu memandang Papua Merdeka itu ya semacam perjuangan rakyat di sana. Ah, kalau oleh media Jakarta biasanya yang namanya yang KKB itu dianggap pemberontak. Nah, jadi berbeda. Jadi tergantung media itu cara memframingnya. Jadi semua elemen tersebut tidak hanya bagian dari teknik jurnalistik, tetapi menandakan bagaimana peristiwa dimaknai dan ditampilkan. Jadi kalau dalam analisis teks media, materi kuliah kuliah kita ini ya nanti teks-teks yang ada dalam berita itu, ya yang paling uh, banyak juga digunakan orang untuk menganalisis teksnya itu ya menggunakan analisis framing ini salah satunya. Nah, nanti kita bisa tahu contoh-contohnya. Beberapa contoh mamanya nanti akan diketahui. Lalu eh, apa itu analisis framing? Nah, jadi kalau kalau ada pertanyaan seperti ini, 3 tahun lalu ini dalam buku Erianto ini dia mengilustrasikan seperti ini. 3 tahun lalu seorang teman melakukan penelitian untuk keperluan skripsi mengenai bagaimana posisi dan sikap editorial Kompas, Republika, dan Suara Karya terhadap konflik Timur Tengah. Jadi metode yang dipakai adalah analisis isi atau kuantitatif. Penelitian ini secara umum berusaha melihat bagaimana sikap editorial media Indonesia terhadap eh, konflik Palestina Israel. Nah, gitu. Jadi dan bagaimana masing-masing media menggambarkan kedua belah pihak apakah digambarkan secara positif atau negatif. Saat skripsi itu ditulis di Timur Tengah terjadi perubahan yang dahsyat. Nah, ini contoh yang berita-berita lama ini. Nah, ini jadi hipotesis tersebut secara mudah dapat diterjemahkan dalam lembar coding untuk melihat kecenderungan tajuk ketiga koran. Ini coding yang pernah kita pelajari sebelumnya, lembar-lembar coding untuk media itu. Nah, itu setelah dibuat coding nanti berdasarkan penelitian kuantitatif. Nah, jadi kalau penulis buku ini berpandangan, alasan kedua inilah yang lebih mungkin kalau kita memakai metode lain akan ditemukan hasil yang bisa jadi berbeda. Jadi dari lembar coding ternyata dalam jumlah yang besar Kompas memberikan nada yang positif untuk Israel dan negatif untuk Palestina. Ini jangan-jangan ini Kompas ini kan eh, masa iya dia memberi nada positif terhadap Israel dan negatif malah untuk Palestina. Nah, makanya saya jadi bertanya-tanya, benarkah pendapat Kompas ataukah hasil ini terjadi karena kita memakai metode analisis isi? Nah, jadi atau analisis kuantitatif. Jadi penulis ini berpandangan alasan kedua nilai yang lebih mungkin kalau kita memakai metode lain akan ditemukan hasil yang bisa jadi berbeda. Metode yang dimaksud adalah analisis framing. Nah, jadi kalau dalam analisis isi kuantitatif tadi pemberitaan di Kompas malah membuat kondisi waktu itu tahun berapa tuh ada perang Israel Palestina ini nggak berhenti berhenti nih dianggap hal yang
menekankan positif untuk Israel, malah negatif untuk Palestina. Ah, jadi dalam analisis framing, yang kita lakukan pertama kali adalah melihat bagaimana media mengkonstruksi realitasnya. Jadi peristiwa itu dipahami bukan sesuatu yang taken for granted-nya, tapi sebaliknya wartawan dan media lah yang secara aktif membentuk realitas. Jadi kalau ada realitas berupa konflik Timur Tengah, maka realitas tersebut haruslah dipahami sebagai hasil konstruksi. Jadi tidak tidak sama dengan analisis isi kuantitatif. Nah, ini dalam buku ini juga dibahas kalau Republika membingkainya seperti ini, Kompas membingkainya seperti ini, bingkai namanya tuh ya. Jadi pada dasarnya framing adalah metode untuk melihat cara bercerita atau storytelling media atas peristiwa. Nah, jadi cara dia melihat itu seperti apa sebenarnya ulasan dari media tersebut. Jadi eh, analisis framing sebagai suatu metode analisis isi media terbilang baru. Ini terutama berkembang berkat pandangan kaum konstruksionis. Jadi sebagai satu bentuk analisis teks media, analisis framing mempunyai perbedaan yang mendasar dibandingkan analisis isi kuantitatif. Nah, makanya ini memang bentuk analisis teks media sesuai materi kuliah kita. Jadi mahasiswa kalau bisa memang analisis framing ini ya kalau bisa agak paham, mana tahu ada minat nanti dalam penelitian atau dalam skripsi melakukan penelitian atau menganalisis tentang eh, sesuatu pemberitaan. Lalu karenanya perlu ada pembahasan mengenai paradigma konstruksionis. Nah, makanya analisis framing sebagai metode analisis teks banyak mendapat pengaruh dari teori sosiologi dan psikologi. Nah, dari sosiologi terutama sumbangan pemikiran Peter L. Berger dan Evin Goffman. Jadi sedangkan teori psikologi terutama yang berhubungan dengan skema dan kognisi. Jadi berbagai berbagai teori mengenai framing ini adalah akan dibahas topik kita selanjutnya. Nah, ini skema buku yang digambarkan itu sebagai berikut. Nah, kalau paradigma teori ini modelnya. Jadi kalau ini paradigma, ini konstruksionis, teorinya Ervin Goffman, Peter L. Berger. Kemudian modelnya model Murray, Edelman, model Robert Enman, model William Agamson, model Zondervan, dan Gerald M. Kosinski. Nah, ini banyak juga ini yang modelnya model Zondang ini dan Gerald M. Kosinski ini dipakai nih, termasuk Bapak pernah untuk tesis Bapak dulu penelitian yang menggunakan model Zondang ini untuk analisis teksnya atau analisis framing. Nah, jadi modelnya ada model Murray Edelman, Robert Enman. Jadi pilih salah satu nanti. Nanti analisis framing eh, pemberitaan itu. Jadi dalam penelitian kita atau dalam skripsi atau dalam tesis ya langsung nanti disebutkan yang model mana yang kita pilih. Jadi harus dipilih salah satu model atau dua model itu kan repot pula nanti banyak nanti yang akan dianalisis. Nah, kemudian untuk teks berita atau pandangan konstruksionisnya yaitu analisis framing ini termasuk ke dalam paradigma konstruksionis. Nah, jadi paradigma ini mempunyai posisi dan pandangan tersendiri terhadap media dan teks berita yang dihasilkannya. Jadi kalau termasuk dalam paradigma konstruksionis ini, sisi pandang tersendiri terhadap media dan teks berita. Jadi nanti berhubungan dengan media A mengarah ke sini, media B mengarah ke sini. Jadi ada nanti semacam eh, kemana arah media tersebut. Jadi konsep mengenai konstruksionisme ini diperkenalkan oleh sosiolog interpretatif Peter L. Berger bersama Thomas Lockman. Ini banyak menulis karya dan menghasilkan tesis mengenai konstruksi sosial atas realitas. Nah, kayak tesis utama dari Berger adalah manusia dan masyarakat eh, yang ditelitinya. Kemudian eh, eh,
kalau umpamanya ini juga berpengaruh kepada wartawannya yang ada di lapangan. Jadi etika, pilihan moral dan keberpihakan wartawan adalah bagian yang integral dalam produksi berita. Jadi sebagai pelapor atau wartawan itu pendekatan positifis menekankan agar nilai etika dan keberpihakan wartawan dihilangkan dalam proses pembuatan berita. Jadi tidak boleh wartawan itu berpihak terhadap satu pihak sebenarnya. Nah, tapi mungkin di lapangan sering juga terjadi, kita tahu, umpamanya peliput-peliput atau wartawan-wartawan di Rokan Hilir saat pilkada kemarin, contohnya eh, ini pantauan secara kasat mata dan berita yang dihasilkan atau berita yang dilaporkan ke redaksi. Nah, itu biasanya kalau wartawan A suka menyanjung pasangan nomor urut satu umpamanya. Kemudian pasangan nomor wartawan B suka saja menyanjung pasangan nomor urut dua. Itu namanya wartawannya sudah berpihak. Jadi artinya pertimbangan moral dan etika yang dalam banyak hal terlalu bisa diterjemahkan sebagai bentuk keberpihakan haruslah disingkirkan. Jadi sebenarnya itu harus disingkirkan. Jadi kalau ada wartawan-wartawan yang berpihak itu sebenarnya itu tidak boleh. Jadi intinya realitas haruslah didudukkan dalam fungsinya sebagai realitas yang faktual yang tidak boleh dikotori oleh pertimbangan subjektif. Pertimbangan subjektif itu umpamanya, ini nggak benar nih kata wartawan. Ini tidak boleh kalau memang ditemukan lapangan sesuatunya umpamanya apalagi mengungkap kasus yang melibatkan orang-orang tertentu, mungkin karena teman atau karena saudara, karena orang kampung, karena tim ya, ya dihilangkan sajalah berita ini. Ya, itu makanya tidak boleh. Jadi makanya sesuatunya harus eh, berdasarkan fakta dan eh, mengenyampingkan. Mengenyampingkan jangan dikotori oleh pertimbangan-pertimbangan subjektifnya. Sampai di Sorry sini Kak, itu tadi. ada yang mau ditanyakan? Silakan. Eh, Jadi pendekatan konstruksionis justru menilai sebaliknya. Jadi aspek etika, moral, dan nilai-nilai tertentu tidak mungkin dihilangkan dari pemberitaan. Maksudnya seperti ini, dari materi kita yang analisis framing ini, dia menilai eh, mau tidak mau pemberitaan yang terjadi itu ada memang sedikit atau banyak dipengaruhi oleh wartawan itu. Nah, itu ini nih pandangan konstruksionis seperti itu. Jadi wartawan bukanlah robot yang meliput apa adanya, apa yang dilihat, etika dan moral yang banyak, tapi keberpihakan pada satu kelompok atau nilai tertentu punya dilandasi oleh keyakinan tertentu adalah bagian yang integral dan tidak terpisahkan dalam membentuk dan mengkonstruksi realitas. Jadi kalau wartawan umpamanya melaporkan eh, kampanye pilkada di Rohil tentang pasangan nomor urut satu, syukur kalau hanya dia menyampaikan pemberitaan yang positif, nah itu masih nggak apa-apa. Tapi kalau keberpihakannya nanti dihasut oleh pasangan lawannya nomor satu, umpamanya kamu buat ya berita nomor urut dua jeleknya, ya itu akan eh, terjadi sesuatu yang tidak baik. Jadi wartawan di sini bukan hanya pelapor, karena disadari atau tidak ia menjadi partisipan dari keragaman penafsiran dan subjektivitas dalam publik. Jadi mau tidak mau, di sini dalam buku ini eh, memang wartawan itu kadang menafsirkan sesuatu dari permasalahan itu berbeda-beda. Nah, makanya nanti sebuah media A, media B nanti akan menghasilkan konstruksi realitas yang berbeda. Nah, ini kalau kalau eh, apa mengkonstruksi peristiwa dari dirinya sendiri dengan realitas yang diamati. Kalau positifis, nilai etika, opini, dan pilihan moral berada di luar proses peliputan. Kalau yang konstruksionis, nilai etika atau keberpihakan wartawan tidak dapat dipisahkan dari proses peliputan dan pelaporan suatu peristiwa. Nah, coba Yunela, Muhammad Fazwan, Sutrisno, dan Fauzi kira-kira berpengaruh nggak sebuah berita itu dari wartawannya? Ya udah jelas kan, kira-kira berpengaruh nggak?
wartawannya umpamanya perempuan gitu. Kira-kira kalau dia membuat berita ada perempuan yang dibunuh, kira-kira masuk enggak emosionalnya? Karena dia sesama perempuan, wah ini perempuan dibunuh. Kan pernah ada kejadian kemarin itu kan di Pekanbaru Api. Kalau penulis kebetulan wartawan yang meliputnya juga perempuan, pasti dia akan masuk emosinya di situ. Jadi keberpihakan wartawan terhadap gendernya itu mungkin tidak bisa dipisahkan dari proses melaporkan berita itu. Itu yang dimaksud dari konstruksionis itu. Kalau positifis ya tidak. Ya cuman biasa-biasa saja. Jadi kalau anak komunikasi, Bapak tekankan kepada mahasiswa stay Arido, mulailah terbiasa mengucapkan kata positifis, konstruksionis. Itu kita orang komunikasi itu harus tahu. Nanti buku-buku dan link-link buku yang Bapak kasih silakan dibaca biar kita menjadi mahasiswa-mahasiswa yang nanti betul-betul berkualitas dan memahami tentang komunikasi dan penyiaran Islam itu sendiri. Jadi kalau nilai etika dan pilihan moral peneliti menjadi bagian integral dalam penelitian. Kalau umpamanya seorang peneliti, ya pilihan moral peneliti menjadi bagian integral. Jadi salah satu sifat dasar dari penelitian yang bertipe konstruksionis adalah pandangan yang menyatakan peneliti bukanlah subjek yang bebas nilai. Bukan berarti netral itu. Pasti ada juga pengaruh-pengaruhnya kalau kita melakukan penelitian. Sama ya. Lalu ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Ini memang kita berkutat-kutat tentang teori dulu. Nanti pertemuan selanjutnya nanti Bapak akan kasih contoh penelitian-penelitian tentang analisis framing ini. Beberapa penelitian yang memang bisa membuka cakrawala kita sebenarnya dalam analisis teks media materi kuliah kita. Kalau tidak ada yang bertanya, Bapak lanjut. Analisis teks berita atau pandangan konstruksionis. Jadi analisis framing adalah satu metode analisis teks yang berada dalam kategori penelitian konstruksionis. Jadi paradigma ini memandang realitas kehidupan sosial bukan realitas yang natural, melainkan hasil dari konstruksi. Jadi bukan karenanya konsentrasi analisis pada paradigma konstruksionis adalah menemukan bagaimana peristiwa atau realitas tersebut dikonstruksi dengan cara apa konstruksi dibentuk. Dalam studi komunikasi, paradigma konstruksionis ini sering disebut sebagai paradigma produksi dan pertukaran makna. Jadi ia sering dilawankan dengan paradigma positifis atau paradigma transmisi. Ini maksudnya kalau umpamanya eh, paradigma ini memandang realitas kehidupan sosial, itu bukan yang alami, itu maksudnya, melainkan itu sudah dikonstruksi semacam, ini sudah disengaja disetting kalau dalam sebuah film, seperti itu. Lalu paradigma positifis ini memang kalau yang belum pernah dengar-dengar paradigma positifis, yang konstruksionis ya mulailah berangsur-angsur. Jadi paradigma positifis melihat komunikasi sebagai bentuk pengiriman pesan. Umpamanya secara umum model komunikasi ini sudah dipelajari. Yang kita menekankan eh, itu eh, pengirimnya, pesannya disampaikan gitu kan. Dekode itu mengurai sandi. Apapun bentuk modelnya, paradigma positifis atau transmisi ini mempunyai beberapa asumsi. Ini positifis nih ya. Positifis, konstruksionis harus akrab dulu di telinga kita. Menggambarkan komunikasi sebagai sebuah proses. Jadi titik tolak dari paradigma ini adalah bagaimana pesan diproduksi, bagaimana prosesnya, dan bagaimana pesan itu disebarkan kepada penerima. Lalu kita nggak apa-apa dulu, kita memang mengulas-ulas teori dulu. Jadi ada dua karakter penting dari pendekatan konstitusionis itu. Pertama, pendekatan konstitusionis menekan kepada politik pemanaan dan proses bagaimana seorang membuat gambaran yang realitas. Kemudian yang kedua, eh, ada ya, perbedaan dalam hal definisi tentang pesan ini sendiri. Kalau tadi ada
Pendekatan konstruksionis menekankan pada politik pemanaan dan proses bagaimana seorang membuat gambaran tentang realitas. Yang kedua, karakternya ya. Nah, yang kedua, perbedaan dalam hal definisi tentang pesan itu sendiri. Seperti itu. Ya memang kalau kita berkutat-kutat tentang teori ini, memang kita sedikit agak pusing-pusing juga buatnya kan. Nah, ini teks buku ini, ini banyak ini yang mau dihafal. Oke, kita pahami saja dulu maksud dan inti-intinya. Di samping memang eh, terpaksa diurai tentang isi buku ini. Karena kalau kita hanya poin-poinnya saja nanti takutnya kurang paham. Sedangkan secara detail seperti ini kadang-kadang juga kita suka kesulitan. Nah, aku karakteristik penelitian ya kalau umpamanya dalam analisis framing ini konstruksi realitas sosialnya eh, lalu di sini ada positifis tujuan penelitian. Nah, kalau kalau tujuan penelitian dari positifis eksplanasi, prediksi dan terkontrol. Jadi eh konstruksinya tujuan penelitiannya adalah rekonstruksi realitas sosial secara dialektis antara peneliti dan pelaku sosial yang diteliti. Nah, ini memang harus kita pahami dulu penelitian positifis, konstruksionis. Nah, kalau penelitian ya. Jadi dalam penelitian teks berita berlaku hal yang sama. Jadi kalau untuk kita kan materi kita analisis teks media. Salah satu media itu ya teks berita. Jadi kalau tujuan analisis isi dari paradigma konstruksionis adalah untuk melihat dan mengetahui bagaimana media mengkonstruksi realitas. Nah, peneliti masuk sharing dan mencoba berempati dengan media yang diteliti, bagaimana media tersebut mengkonstruksi realitas. Nah, ini yang membedakannya ya, analisis isi dari paradigma positifis. Nah, kemudian dinamikanya seperti itu. Kemudian peneliti sebagai fasilitator keragaman subjektivitas sosial. Jadi dalam pandangan konstruksionis, peneliti berperan sebagai fasilitator. Nah, ini positifis, konstruksionis. Nah, itu dia. Makna satu teks adalah hasil negosiasi antara teks dan peneliti. Jadi kalau kita memaknai suatu teks, otomatis itu ya bagaimana ya menurut peneliti. Kalau kita melakukan penelitian ya itulah hasilnya nanti. Itu maknanya. Ini positifis, konstruksionis juga. Temuan adalah interaksi antara peneliti dan objek yang diteliti. Nanti dalam pertemuan ke-12 kita akan bahas lebih dalam tentang contoh-contohnya. Maksudnya contoh biar ya ini kan kita berkutat-kutat teori dulu ya mau tidak mau kalau sebelum kita memahami sesuatu ya teori-teorinya memang kita harus paham dulu. Jadi penafsiran bagian yang tak terpisahkan dalam analisis. Kemudian eh, juga menyangkut positifis konstruksionisnya. Kalau dalam makna menekankan empati dan interaksi dialektis antara peneliti, teks, jadi secara metodologis, tujuan dari penelitian yang bertipe konstruksionis adalah untuk mengerti dunia yang kompleks dari pengalaman kehidupan dari sisi orang yang mengalaminya atau persen. Seperti itu. Kalau kalau umpamanya di Rokan Hilir ada sesuatu pemberitaan oleh media dua ya secara konstruksionisnya ini kita harus teliti. Nah, inilah nanti framing medianya seperti ini. Jadi kalau media cetak umpamanya kalau di Royal cuma ada Pers Metro Royal, nanti ke media cetak lain pemain yang terbit di Royal Post kan wartawannya berbeda itu yang meliput. Nah, itu akan kalau dianalisis akan terjadilah sedikit pandangan yang berbeda dari dua media cetak itu. Kalau media online begitu juga. Perlu ditekankan kalau konstruksionis itu dia akan diketahui apa sebenarnya eh,
pandangan media tersebut terhadap sebuah permasalahan gitu. Kadang-kadang memang kalau sebuah media memframing sesuatu kalau memang eh, perkaranya atau permasalahan atau berita yang dibuat itu dari rilis-rilis Pemda itu biasanya sama dengan teks-teks beritanya sama ya mungkin itu tidak perlu dianalisis karena kedua medianya sama. Umpama media A dapat rilis juga, media B sama muat rilis juga itu nggak perlu dianalisis membandingkan dua media. Cuman mungkin analisis wacana atau analisis lain saja. Jadi kalau analisis framing itu biasanya karena dia mencari makna dari atau kemana konstruksi media, ya kalau cuma satu medianya konstruksinya sama ya akan ditemukan penelitiannya media A dengan media B konstruksinya sama ya memang teksnya sama macam mana pula hasilnya berbeda kan. Jadi itu tidak menarik juga untuk diteliti. Jadi kayaknya nggak akan kita temukan permasalahannya di situ. Biasanya dosen kalau kita mengajukan judul atau penelitian yang dugaan sementara atau hipotesis pokok perkirakan eh, pemberitaan di media itu kayaknya sama nih ya karena ngapain nggak diteliti untuk analisis framingnya tapi kalau diperkirakan pemberitaannya sudut pandangnya berbeda seperti penelitian yang pernah Bapak lakukan waktu tahun berapa tuh ya 2000-an berapa tuh waktu itu terjadi eh, mahasiswa Papua di Jakarta pernah di Surabaya macam mesnya gitu atau asrama mahasiswanya pernah diserbu oleh salah satu OKP. Alasan OKP itu karena mahasiswa yang ada di dalam asrama itu menjatuhkan tiang bendera itu sebenarnya aja asalnya. Tapi kalau oleh media dari tabloidjubi.com namanya yang dari terbitan Papua, dia memandang dan foto-foto yang dimuatnya tentang mahasiswa-mahasiswa yang tertindas. Tapi kalau detik.com, Bapak menganalisis sesuatu itu, malah mengarah kepada tindakan mahasiswa Papua itu ya namanya saja oh, melanggar konstitusi itu bendera merah putih itu kan simbol negara gitu seperti itu. Jadi kalau memang sebuah media biasanya tempatnya kalau media terbitan Papua itu kantornya di Papua ya seperti Bapak bilang kalau di Jakarta tentu dia akan lebih kental sifat nasionalismenya atau konstruksionisnya ke arah nasionalisme. Tapi kalau media yang terbit di Papua, mereka lebih cenderung mengambil sesuatu sudut pandang dari perjuangan mahasiswa itu atau mahasiswa yang tertindas. Itu baru bisa dilakukan penelitian, menganalisis framing sesuatu yang memang pandangannya berbeda gitu. Foto-fotonya saja berbeda. Kalau yang tabloidjubi.com itu rata-rata foto yang mereka dapat pengambilan gambar dari dalam pagar asrama, sementara detik.com wartawan yang meliput mengambil gambar dari luar pagar mengarah ke asrama. Dari situ saja sudah sudut pandang mereka sudah berbeda dan bertolak belakang. Jadi itu penting kalau kalau kita untuk mengetahui konsepnya. Kemudian konsep framing itu, jadi kalau konsepnya ya, kalau Noam Chomsky dengan menyitir kisah zaman pertengahan pernah dengan bagus mengisahkan percakapan antara armada pasukan laut dan bajak laut. Jadi bajak laut yang tertangkap ngotot tidak mau ditangkap oleh armada kerajaan. Ini yang dikatakannya. Kenapa saya yang kecil disebut perampok, sementara Anda yang mengambil upeti dalam jumlah besar disebut pahlawan. Jadi pandangan mereka situ kita akan lebih mengarah ke konsepnya nanti. Kisah ini adalah ilustrasi yang bagus untuk menunjukkan bagaimana peristiwa yang sama dapat dimaknai secara berbeda. Sama seperti kasus mahasiswa Papua tadi, peristiwanya sama, kerusuhan di asrama mahasiswa Surabaya, Papua di Surabaya, dengan antara tabloidjubi.com dengan detik.com. Itu berbeda. Jadi kayak bajak laut ini nganggap kami kok dianggap penjahat gitu kan. Oleh bajak laut dia berkata seperti itu. Kalau oleh orang kerajaan ya memang kalian penjahat. Nah, padahal
Kalau menurut orang bajak laut, ya, kalian tuh yang ngambil-ngambil UPT katanya. Jadi jadi kita harus pandangan untuk ini eh, berbeda gitu. Jadi konsep premis seperti itu kisah konkret eh, tahun 83 itu ya, pesawat pembom Soviet menembak jatuh pesawat penumpang Korea 007 yang mengakibatkan tewasnya 269 penumpang termasuk awak pesawat. Jadi pada 3 Juli 1988, setelah pesawat penjelajah Amerika PNC menembak jatuh pesawat penumpang Iran jadi 665 yang melintas di atas Teluk dan mengakibatkan tewasnya 290 penumpang termasuk awak pesawat. Jadi kedua peristiwa tersebut sama, hanya berbeda pelakunya. Yang pertama Soviet, sedangkan kedua Amerika. Jadi ternyata peristiwa ini digambarkan secara berbeda dalam liputan pers Amerika. Jadi peristiwa tertembaknya pesawat penumpang Korea oleh Soviet digambarkan sebagai suatu pembunuhan atau serangan udara. Tetapi ketika pemberitaan jatuhnya pesawat sipil Iran akibat ditembak oleh pesawat Amerika, liputan pers Amerika mempunyai gambaran yang berbeda. Gitu. Penembakan itu tidak digambarkan sebagai pembunuhan, tetapi sebuah kecelakaan. Nah, seperti itu. Nah, itu maksudnya yang framing media itu berbeda. Kalau yang Amerika nembak pesawat orang Iran, nah itu kecelakaan. Tapi kalau orang Korea nembak, Uni Soviet menembak pesawat Korea, dianggapnya itu pembunuhan. Nah, ada yang bertanya sampai di sini? Ini waktunya tinggal semenit dan mau habis. Nanti join lagi untuk pertemuan selanjutnya ya. Kalau waktunya habis silakan join lagi secepatnya. Biar jangan lama-lama kita pertemuan takutnya nggak kekejar. Kalau nggak terkejar nanti nyambung malam nih. Nah, ini Robert Elman. Nah, kemudian ini eh, seleksi isu dan penekanan isunya. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Silahkan. Nah, kita berkutat di teori dulu untuk pertemuan ke-11 ini tentang analisis framing. Kemudian untuk